Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada saudara, terutama yang baru bergabung di kuliah kita. Hari ini sesuai dengan RPS untuk mata kuliah praktikum penganggaran, kita akan membahas mengenai penganggaran produksi, saudara, atau anggaran produksi. Mengapa anggaran produksi perlu kita buat? Satu kata yang harus kita pahami adalah karena sudah adanya anggaran penjualan. Jadi, jika sebuah perusahaan sudah menganggarkan penjualan, khususnya unit yang akan dijual, maka mau tidak mau perusahaan harus menyediakan barang-barang tersebut, ya, sehingga pada saat nanti terjual kita tidak mengalami masalah. Kita tidak mengalami kekurangan dari kebutuhan penjualan. Ingat saudara bahwa dalam melakukan penganggaran penjualan atau anggaran penjualan kita menggunakan metode least square. Kemudian didapatkan masing-masing produk dalam tahun 2020 ya, dalam satu tahun perusahaan akan menjual sekian unit. Nah, untuk memenuhi kebutuhan unit tersebut, maka perusahaan wajib melakukan yang namanya anggaran produksi. Apalagi jenis dari perusahaan yang dijadikan contoh kita ini yaitu CV Rahayu merupakan perusahaan yang bergerak dalam dalam bidang manufaktur. Jadi memproduksi ya dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, karena adanya prediksi atau peramalan atau anggaran penjualan tersebut, maka perusahaan ya untuk melakukan proses produksinya pun wajib ya mengacu kepada penjualan tersebut. Supaya apa? Supaya pada saat nanti penjualan tersebut dilaksanakan tidak ada kekurangan produksi, tidak ada kekurangan unit ya. Oleh karena itu saudara, kalau Anda baca di dalam buku 1 ya, ini disebutkan bahwa dalam melakukan anggaran produksi, perusahaan menggunakan pendekatan stabilitas persediaan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa persediaan yang ada ini harus benar-benar mencukupi dari ya keinginan perusahaan untuk menjual sekian unit dalam satu periode sesuai dengan anggaran penjualan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, oleh karena itu saudara, anggaran produksi ini pun nanti akan menjadi acuan. Akan menjadi acuan apa? Akan menjadi acuan kebutuhan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja, serta kebutuhan biaya overhead pabrik. Yang ini akan kita bahas minggu depan. Tetapi yang pasti adalah anggaran produksi ini juga pasti mengacu kepada apa? Ya pastinya adalah berdasarkan dari anggaran penjualan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi intinya adalah begini saudara, gampangnya bahwa anggaran produksi itu dibuat setelah perusahaan membuat anggaran penjualan. Atau ada juga yang mengatakan dasar untuk membuat anggaran produksi adalah anggaran penjualan. Nah ini untuk gampangnya Anda. Ada berbagai macam metode, tetapi yang kita gunakan adalah pendekatan stabilitas persediaan. Ya, maka coba Anda perhatikan. Ya, Anda perhatikan. Saya akan mengulangi lagi di buku 1 ini, saudara. Di buku 1, ya, di buku 1 disebutkan bahwa ya CV Rahayu, ini saya lompati karena ini ada informasi yang sudah kita buat, khususnya untuk menentukan tren, ya, untuk menentukan tren penjualan di tahun 2020 dengan menggunakan metode least square. Kemudian kita juga menggunakan anggaran penjualan, baik anggaran penjualan keseluruhan maupun anggaran penjualan di masing-masing wilayah. Di masing-masing wilayah yang saudara? Masing-masing wilayah yang berdasarkan dari distribusi produk tersebut. Yaitu di mana saja? Di Pulau Jawa, Indonesia bagian Barat, dan Indonesia bagian Timur. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengerjakan dan saya harap bahwa apa yang saya jelaskan minggu lalu ini bisa Anda pahami, ya.
Kemudian kalaupun nanti Anda ada yang mau ditanyakan, nanti Anda bisa tanyakan, ya Anda langsung saja nyalakan mic Anda, kemudian Anda tanyakan. Ya, sebelum saya saudara, sebelum saya melanjutkan pembahasan mengenai anggaran produksi, saya bertanya kepada Anda, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita ini, saudara? Atau materi yang sudah kita bahas kemarin? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Tidak, Pak. Yakin? Yakin, insya Allah. Yakin ya? Yuni, oke, nggak ada. Yang lainnya? Kofifa, Hias, ada yang mau ditanyakan, Mbak Kofifa? Tidak, Pak. Tidak ya. Fitria Puspita? Tidak, Pak. Tidak. Ardia Sarah, ada yang mau ditanyakan, Mbak Ardia? Tidak, Pak. Suaranya jauh banget. Di mana kamu, Mbak? Ini laptop saya, Pak. Bentar, Pak. Oh, laptopnya. Mas Aldi Firmansyah. Ada yang mau ditanyakan, Mas Aldi? Tidak, Pak. Kamu di mana ya, Mas Aldi? Di kampung, Pak. Wah, saya di daerah mana? Oh, di Brebes. Oh, di Brebes. Besok kalau kamu ke Jogja, saya titip telur asin boleh nggak, Mas Aldi? Mas Aldi ya. Boleh? Lina Pandi ya, Lina Pandi. Iya, siapa? Oke, kalau ya Mas ya, mudah-mudahan dikasih sehat, jadi bisa ke Jogja dengan tidak ada halangan apapun. Baik, saudara, alhamdulillah ini sudah banyak yang bergabung. Ya, saya lanjutkan. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan terkait dengan keterangan yang ada di dalam buku 1. Nah, sambil Anda mendengarkan dan memperhatikan, jangan lupa Anda ketik nomor mahasiswa Anda dan nama mahasiswa Anda di kolom komentar. Ya. Nah, kemudian saudara, kita lewati dulu untuk pembayaran piutang. Pola pembayaran piutang ini akan berpengaruh nanti pada saat kita akan terkait dengan penganggaran kas. Ya, bulan kapan kita akan menerima kas banyak, bulan kapan kita menerima kasnya nggak terlalu banyak, dan lain sebagainya. Ini nanti kita lewati saja, saudara. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam persediaan produk jadi. Inilah yang harus diperhatikan dalam mengerjakan tugas kita, yaitu untuk anggaran produksi. Di dalam buku 1 halaman 3 disebutkan bahwa untuk menyusun anggaran operasional, pemilik dalam hal ini adalah Ibu Endang, lebih memilih menggunakan strategi stabilitas persediaan karena disesuaikan dengan karakteristik penjualan produk. Ingat, di dalam penjualan produknya CV Rahayu, masing-masing bulan itu kadang-kadang berbeda, khususnya kalau Anda perhatikan, kalau mungkin Anda perhatikan di Januari, Februari, Maret mungkin relatif sama, karena ini hanya 7% dari total produksi yang total penjualan yang dilakukan oleh CV Rahayu. Tetapi di bulan berikutnya itu akan naik menjadi 8%, kemudian nanti setelah berapa bulan naik lagi menjadi 9%, dan terakhir adalah November Desember itu naik menjadi 10%. Nah, ini karakteristiknya demikian, saudara. Oleh karena itu, saudara, dengan stabilitas persediaan ini, saudara, diharapkan pada saat perusahaan membutuhkan penjualan dalam jumlah besar, kita persediaannya mencukupi. Karena apa? Karena produksi kita mengikuti dari kebutuhan tersebut. Jangan perusahaan asal produksi saja. Jika perusahaan asal produksi, nanti menyebabkan apa? Menyebabkan di satu periode produksi, hasil produksinya itu berlimpah, terlalu banyak. Padahal produk tersebut misalkan memiliki kadaluarsa. Nah, kalau misalkan kadaluarsa tersebut menyebabkan apa? Misalkan penurunan kualitas. Nah, ini menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu. Nah, kita perhatikan, saudara, dengan stabilitas persediaan tersebut, ya, maka produksi bulanan
akan berfluktuasi sesuai dengan penjualan bulanan. Artinya dengan stabilitas, maka yang diperhatikan adalah penjualannya. Kalau bulan ini kita butuh 1.000 unit, maka perusahaan akan memproduksi minimal 1.000 unit. Kalaupun lebih, ya tidak jauh dari 1.000 unit. Supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak menyimpan. Ingat saudara, menyimpan di gudang pun itu membutuhkan kos yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, ya dengan kita tidak terlalu banyak menyimpan di gudang dan proses pendistribusiannya lancar, kemudian juga saudara, penjualannya relatif lancar, maka dengan produksi yang mendekati atau yang sama dengan kebutuhan dari penjualan, itu akan lebih memudahkan bagi perusahaan. Ya, tadi menghemat biaya gudang, biaya perawatan gudang itu cukup besar, saudara. Sampai sini bisa dipahami ya, saudara ya? Bisa, Pak. Baik. Nah, kemudian berikutnya, saudara, di tabel G, ya, ada informasi mengenai persediaan barang jadi. Di dalam satu tahun, saudara, dalam satu tahun, perusahaan itu mempunyai, ya, saudara, mempunyai perkiraan, ya, khususnya nanti di akhir periode, bahwa masing-masing produk tersebut di akhir periode harus mendapat atau harus tersisa adalah sekian unit. Sedangkan kalau kita perhatikan awal ini berasal dari periode sebelumnya, yaitu sebagai persediaan akhir periode sebelumnya. Nah, dengan persediaan akhir dari periode sebelumnya akan masuk di periode sekarang menjadi persediaan awal. Sebenarnya data-data ini adalah data-data yang seringkali terjadi di perusahaan. Khususnya apa, saudara? Informasi persediaan awal. Persediaan awal itu adalah real dari persediaan akhir periode sebelumnya. Sedangkan persediaan akhir ini adalah yang diharapkan oleh perusahaan. Perusahaan mengharapkan persediaan akhir kita nantinya adalah sekian unit. Nah, oleh karena itu, saudara, nanti dengan informasi yang ada, kita akan mengelola berapakah setiap bulannya perusahaan harus memproduksi untuk mencukupi kebutuhan dari kebutuhan dari penjualan tersebut, saudara. Jadi perhatikan informasi ini, saudara. Saya ulangi, yang namanya persediaan awal itu berarti sebenarnya berasal dari persediaan akhir periode sebelumnya, sedangkan yang akhir ini adalah yang diharapkan. Jadi perusahaan nanti di akhir periode itu mengharapkan ada sekian unit. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk menjaga-jaga kalau misalkan di tahun berikutnya proses produksi itu agak terlambat, tapi perusahaan sudah punya cadangan. Sudah ada saudara, ada unit yang bisa untuk dijual untuk dalam waktu misalkan 1 bulan pertama. Sehingga apa, saudara? Sehingga menyebabkan kebutuhan dari penjualan tersebut tidak tersendat. Nah, itu seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, saudara. Jadi informasinya ini sudah diberikan oleh CV Rahayu, maka tugas Anda adalah sekarang bagaimana menghitung. Nah, paham ya? Ini mohon untuk Anda buka. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara untuk menghitung saudara, menghitung anggaran produksi. Ya. Saya akan masuk ke dalam kertas kerja, ya, kertas kerja Anda, saudara, sama seperti yang saya share yaitu di Excel. Minggu lalu kita sudah mencoba menyusun anggaran penjualan ini. Kemarin saya mencontohkan hanya di Pulau Jawa, ya, serta anggaran total, anggaran penjualan total. Saya mencontohkan di Pulau Jawa, saudara. Dan saya minta Anda untuk mengerjakan di 2 wilayah distribusi, yaitu Indonesia bagian Barat dan Indonesia Timur. Ya. Nah, oleh karena itu, sekarang saya akan mencontohkan mungkin satu juga, saudara, yaitu untuk produk produk clean. Nah, dari informasi yang ada di buku 1, perhatikan, saudara, ini sudah ada datanya, sudah saya berikan, saudara. Jika diperhatikan, saudara,
persediaan akhir tahun sebelumnya, saya contohkan untuk produk clean, sebesar 360 dos, ini adalah real di periode yang lalu. Kemudian perusahaan mengharapkan di akhir periode sekarang atau di periode yang sekarang atau di akhir periode sekarang, perusahaan berharap adanya produk tersebut sebesar 720, yaitu produk clean. Jika Anda perhatikan, selisih antara persediaan akhir dengan persediaan awal nilainya 360 dos. Nah, 360 dos inilah yang akan dialokasikan. Jadi kalau nanti Anda baca beberapa literatur, ada juga yang mengalokasikan dari persediaan akhir ini kebutuhannya berapa, atau dari persediaan awal juga bisa dialokasikan. Tetapi yang paling mudah adalah dengan menggunakan selisih antara persediaan akhir dengan persediaan awal. Persediaan akhir 720, persediaan awalnya adalah 360. Sehingga ada selisih 360 dos dalam 1 tahun untuk produk clean. Ya. Jadi di periode sebelumnya ada 360, di periode sekarang nanti di akhir periode diharapkan ada sisa 720. Nah, bagaimana caranya? Karena menggunakan pendekatan stabilitas persediaan, maka 360 dos ini kita alokasikan per periode bulan, yaitu dengan membagi 360 dengan 12 bulan. Ketemulah selisih per bulannya adalah 30. Jadi nanti saudara, berapa kebutuhan penjualan di bulan tersebut ditambah dengan selisihnya tadi. Inilah yang akan menjadi dasar kita untuk produksi. Jadi kalau perusahaan kebutuhannya adalah 1.000, maka nanti yang dibutuhkan adalah bukan 1.000, karena 1.000 adalah kebutuhan untuk dijual. Tetapi yang dibutuhkan perusahaan adalah 1.000 ditambah dengan tadi karena ada selisih. Karena diharapkan di akhir periode persediaan perusahaan itu lebih besar daripada persediaan awal. Ya, jadi di sini, nah maka cara kita mengerjakan anggaran produksi untuk produk clean. Jadi nanti Anda bisa kerjakan antara tabel 32 atau tabel 32 yang ini, saudara, yang kiri atau yang kanan. Yang kiri adalah dia vertikal, kalau yang kanan adalah horizontal. Jadi silakan Anda mau mengerjakan yang mana. Dua-duanya lebih bagus. Artinya Anda bisa mengerti lah. Nah, caranya adalah sebagai berikut, saudara. Saya akan contohkan, perhatikan. Bulan Januari sampai dengan Desember, penjualan produk clean, ini kita ambil dari penjualan. Ya, penjualan produk clean, kita ambil dari sheet penjualan. Di bulan Januari akan dijual 1.070. Nah, ini. Kemudian di bulan Februari kita ikuti cara yang sama, tinggal ditarik saja, saudara, ya. Ya, di copy, ya. Kemudian didapatlah informasi untuk penjualan setiap bulannya. Kemudian saudara, ada informasi mengenai persediaan awal. Dan juga ada persediaan akhir. Maka diharapkan adalah persediaan akhir di bawah ini nilainya 720. Jadi caranya begitu dulu, saudara. Jadi ada 720 yang didapat dari apa? Dari perkiraan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan persediaan awal 360 ini dianggap sebagai persediaan awal bulan Januari. Karena saya katakan tadi di akhir periode berarti dari bulan Desember. Maka ini saya ambil sebagai informasi di bulan Januari. Sama dengan 360 ini, saudara. Nah, ya. Kemudian, saudara, dari 360, ingat, ada selisih 30, ya, ada selisih 30 yang harus disediakan oleh perusahaan supaya nanti selama 12 bulan
menjadi 720. Maka caranya adalah di akhir perusahaan harus ada sama dengan nilai dari awal ditambah dengan selisih per bulannya. Nah, yang inilah yang kita absolutkan karena kita pakai datanya. Ya. Ini Saudara. Artinya apa? Artinya kalau kita awal ada 360, di akhir ini nanti kita harusnya ada lebih dari 360. Karena apa? Ada selisih 30. Sedangkan tersedia untuk dijual ini didapat dari penjumlahan. Berapakah yang dibutuhkan perusahaan untuk dijual? Berarti 1070 ditambah, ya Saudara, nanti yang tersisa di persediaan akhir 360. Nah, inilah yang dianggap sebagai barang tersedia untuk dijual. Ya, barang tersedia untuk dijual adalah kebutuhan penjualan ditambah dengan persediaan yang ada, yaitu persediaan awal. Ya, kalau saya mau rinci penjelasannya, ditambah dengan alokasi selisih per bulan. Kenapa Pak saya hanya Bapak tadi menunjukkan rumusnya adalah tinggal sel C13 ditambah dengan D13 karena D13 ini sudah berisi mengenai persediaan awal dan alokasi per bulannya. Sampai sini bisa dipahami, Saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kemudian untuk jumlah yang harus diproduksi adalah tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan yang di awal sehingga maaf dari dulu ya rumusnya ya. Nah ini dia. Jadi kebutuhan untuk yang harus diproduksi adalah, saya ulangi, tersedia untuk dijual ya Saudara dikurangi dengan persediaan awalnya. Ya. Kenapa kok Pak? Karena persediaan awal ini kan sudah ada, sudah diproduksi dari periode sebelumnya. Yang akan diproduksi di bulan Januari berapa? Ya berarti dari kebutuhan penjualan ditambah dengan selisih. Nah, kalau mau gampangnya 1.100 ini kan hanya 1.070 ditambah dengan selisih per bulan. Itu kalau mau Anda langsung menggunakan. Tapi kalau kita menggunakan pola tabel ini harus dibuatkan rumus. Nah, kemudian jumlah yang harus diproduksi per batangnya sama dengan, kita ambil dari parameter bahwa 1 dus itu sama dengan 24 batang. Ini juga kita absolutkan, Saudara. Dikali dengan, di bagian produksi ini, yaitu nah, ini adalah G13. Saya manual aja, G13. Nah ini. Jadi 26.400 didapat dari 1.100 dos kali dengan 1 dos isinya 24 batang. Nah, dengan cara yang sama, Saudara, berarti sekarang saya tanya, di bulan Februari, Aldi, saya tanya Aldi, Mas Aldi, Mas Aldi. Guido aja, Guido. Mas Guido. Ya, Pak. Ya. Oke, Mas Guido Kevin. Kira-kira persediaan awal bulan Februari itu berapa, Mas? Ya Pak, ini nyala susah ya Pak. Oke, terserah. Mau Mas Aldi atau Mas Guido? Terus, Pak. Mau jawab bebas. Di bulan Februari persediaan awalnya itu berapa, Mas? Mas Aldi tahu? Kan.
390 bukan, Pak? Mas Gido? 390 bukan, Pak? 390. Dapat dari mana Mas Iya. 390 Mas? Itu yang bulan Februari persediaan akhirnya 390, Pak. Oke, jadi di bulan Februari persediaan awal itu berasal dari persediaan periode sebelumnya. Maka ini sama dengan nilai dari akhirnya di bulan Januari. Bisa dipahami, saudara? Maka kalau ini sudah, maka cara yang paling penting adalah tetapkan terlebih dahulu, apa saudara? Persediaan awal. Nah, jika persediaan awal ini sudah Anda tetapkan, maka Anda tidak cukup tarik saja. Hasilnya masih 00. Iya, karena persediaan awalnya juga belum ada. Maka kalau kita ikuti 390 ini juga, maka kita, terisi. Lihat, dari 390 dia naik 30 jadi saudara 420, 450, 480 dan seterusnya sampai dengan nanti dia di akhir Desember menjadi 720. Maka persediaan akhir kita adalah 720. Sedangkan untuk tersedia untuk dijual, saudara, maka cukup Anda copy saja. Nah, sedangkan di bulan Januari tadi sudah ada jumlah dosnya dan juga batang dengan cara yang sama, cukup Anda kopikan untuk bulan Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Desember. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, maka Pak. kalau nanti total, ini tinggal Anda copy saja, saudara. Ini Anda copy, ya. Ini Anda blok semua, saudara. Ya, ini di blok. Nah, kemudian tersedia untuk dijualnya berapa, saudara? Ya, ini. Kemudian jumlah dos yang akan diproduksi, ya, ini, saudara. Ya, kalau mau dijumlahkan. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya tanya, saudara, bagaimana kalau kita bikinnya tabel produk clean-nya dengan cara tidak vertikal bentuknya, tapi horizontal di sini, saudara. Bagaimana? Yuk kita lihat yang kanan. Yun, Mbak Yuni. Ya, Pak. Bisa diisi nggak? Bisa tahu nggak, Mbak, ini? Caranya gimana, Mbak? Yang Januari deh. Ambil informasinya apa dulu? Yang persediaan awal, Pak. Oke, diambil persediaan awal sama dengan berapa, Mbak? Kita pakai rumus saja ya. Yaitu dari ini. Ya kan? Kemudian apa lagi, Mbak? Iya, Pak. Penjualannya diambil dari mana? Penjualannya saya langsung dari K12, Pak. Oh, dari K12. Iya, Pak. Kamu tulis manual 1070 begitu? Enggak, Pak, dari sel sel K12, Pak. C13, Pak. Salah, kepencet. Dari mana? C13. Iya, dari C13. Oke. Kalau Anda menggunakan ini C13 untuk yang jawabannya Mbak Yuni, karena sudah ada tabel yang sudah kita isi. Pertanyaannya adalah, Anda diminta untuk membuat anggaran produksi, pilih salah satu. Mau yang tabelnya bentuknya ke bawah ini, vertikal, atau mau yang horizontal. Maka lebih tepatnya supaya misalkan kalau Anda mengerjakan yang horizontal ini, saudara, Anda jangan ngambil di penjualan yang ada di sel C13. Tapi sebaiknya Anda ambil dari parameter. Atau kalau, bukan parameter, ambil dari sheet penjualan, yaitu di
D6. Ini lebih tepatnya, Mbak. Begitu ya, Mbak Yuni ya. Supaya kalau ini tidak Anda buat, Anda informasinya tetap ada. Bisa dipahami, Mbak Yuni? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke, kemudian persediaan akhirnya berapa, Mbak? Berapa, Mbak Yuni? Persediaan awal Oke, K12 sama dengan ini ditambah dengan persediaan awal ditambah dengan D8 di absolut, Pak. oke, ini ya, bagus. Di absolut. Oke. Sedangkan tersedia untuk dijual bagaimana? Penjualan ditambah dengan Penjualan ditambah dengan persediaan akhir, oke, akhir. Pak. Kemudian jumlah yang diproduksi sama dengan ya persediaan awal, tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan awal. Didapatlah nilai 1.100, sedangkan jumlah yang harus diproduksi sama dengan K16 ini ya dikali dengan di parameter ya bahwa setiap dus isinya 24 batang ini diabsolutkan. Enter. Sama saudara antara yang tabel sebelah kiri dengan yang tabel sebelah kanan? Sama, Pak. Bisa, Sama, ya? Pak. Oke, Mbak Surya Galuh. Bagaimana Mbak Iya, Pak. Mbak Surya Gali, bagaimana untuk yang bulan Februari, Mbak? Tulis Persediaan awal persediaan awal berapa, Mbak? sama dengan persediaan akhir bulan Januari. Betul. Kemudian Penjualannya sama dengan isi penjualan D7. D7. D7 ya. Oke, betul. Ya. Kemudian persediaan akhirnya ini di copy bisa nggak? Harusnya 420. Bisa. Ini di copy nggak? Bisa. Nah, Kemudian ini di copy bisa. Kalau udah menentukan, bisa. Ini di copy juga bisa. Demikian. Sehingga saudara, yang paling Anda harus perhatikan adalah satu, tentukan terlebih dahulu persediaan awal. Ingat, persediaan awal itu berasal dari persediaan akhir periode sebelumnya, sehingga menjadi persediaan awal bulan sekarang. Sedangkan persediaan akhir itu didapat dari persediaan awal ditambah dengan alokasi selisih antara persediaan awal dengan persediaan akhir yang kita alokasikannya per bulan. Sampai di sini bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. bisa, Pak. Oke, baik. Kalau bisa, tugas Anda adalah membuat salah satu dari dua tabel yang saya contohkan ini, ya saudara, atau Anda boleh buat dua-duanya, itu lebih baik. Tidak hanya untuk produk clean, tapi Anda juga harus membuat untuk produk yang lainnya, yaitu produk pretty dan produk bening. Bisa dimengerti, saudara? Bisa. Nah, kalau Bisa, sudah Pak. bisa, ya, kuliah kita hari ini selesai. Ada yang mau ditanyakan lagi, saudara? Ngumpulnya paling lambat kapan, Pak? Kenapa, Mas? Nggak dengar saya, Mas. Ngumpulnya Diperbesar, Mas Tusianto. kapan, Pak? Agak perbesar, agak mendekat ke mic, coba. Saya dengar. Ngumpulin tugasnya minggu depan atau kapan, Pak? Paling lambat. Untuk pengumpulan tugas, nanti begini aja, saudara. Sebenarnya kalau yang penting Anda mengerjakan, ya tiap minggunya Anda kerjakan, nanti sewaktu-waktu saya minta
kumpulkan, ya Anda siap aja. Tapi memang di dalam RPS ditentukan bahwa setiap satu tatap muka tugas dikumpulkan maksimal 1 minggu sebelum kita kuliah. Jadi begini saudara, karena saya itu sebelum begini, karena kebanyakan dari mahasiswa itu banyak yang mengatakan, Pak, virtual class itu kok kurang support. Ada yang mengusulkan dibuatkanlah Google Form atau dibuatkan Google Class. Ya. Nah, cuma saya lagi mempertimbangkan kalau memang nanti agak repot, ya paling nanti kita mensiasati dengan cara kirim ke email saya. Itu yang paling mudah, saudara. Yang penting nanti proses pengumpulan tugas itu tetap bisa berjalan. Gitu ya, Mas ya. Baik, Pak. Oke. Tapi kamu mengerjakan terus kan, Mas Tusianto? Alhamdulillah, Pak. Masih tertib. Oke. Posisi lagi di mana, Mas? Di rumah, Pak. Enggak, rumahnya di mana maksud saya? Oh, Mayudan. Di mana? Mayudan, Pak. Gudi. Oh, Moyudan. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, saudara? Pak, mau tanya Pak. Ya, Mas Savio. Berarti kalau yang horizontal itu Iya. penjualannya harus dimasukin satu-satu ya Pak? Yang horizontal. Iya. Yang tadi. Karena Iya. kita mengambilnya dia kalau Anda copy, ya kan Mas, kalau apalagi Anda caranya di copy paste misalkan. Anda cukup tarik garis kan begitu seperti contoh saya. Ya nanti nggak akan mengikuti sel yang ada di sheet yang kita jadikan sebagai dasar, yaitu sheet anggaran penjualan. Ya, mau nggak mau ya kita harus satu persatu, Mas. Maka yang lebih mudah mana ya itu aja yang Anda bikin. Maka kalau tadi saya mencontohkan paling enak adalah menggunakan yang bentuk tabelnya adalah tabel vertikal. Iya Mas Savio kan? Ya. Iya Pak. Oke, yang Terima lainnya. kasih, Pak. Ada lagi yang mau tanyakan? Kofifah, Hias, Karunia, Wulan, Ya, Pak. Sinta Rahmawati, Sabela. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Di sini ada yang ini, saudara, mahasiswa namanya apa namanya Tami Aulia. Halo?